Artificial intelligence makin canggih, tapi tahu nggak itu bisa bikin kamu nggak berkembang sama sekali. Bahkan bisa jadi dengan adanya AI ini, level kamu nggak naik-naik. Ketika kamu beranjak dari pemula, maka akan jadi pemula seterusnya. Ini bahaya banget, apalagi kalau sekarang kamu terjun di bidang kepenulisan novel, kemudian bikin ebook, atau kamu juga pengen bikin yang namanya e-course menggunakan AI tanpa kamu tahu yang tiga hal ini bisa-bisa brand authority kamu tidak terbangun dengan baik. Nah, sebelum dibahas, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kita masuk ke, seperti biasa deh, slide-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Menarik banget. Perkembangan AI akhir-akhir ini semakin menggila. Jadi sekarang itu orang-orang sudah mulai berlomba-lomba untuk bermain dengan yang namanya artificial intelligence. Tapi tahu nggak sih bahwa artificial intelligence itu adalah di mana mereka itu dimasukin ribuan bahkan jutaan informasi dari seluruh dunia ya teman-teman ya. Ada yang update-nya tahun 2022 sampai ada yang update-nya sampai tahun 2025. Ya, tapi aku belum pernah, nggak tahu deh yang mana itu ya. Yang jelas akan seringnya banyaknya pakai ChatGPT. Nah, yang jadi persoalan adalah banyak banget orang-orang yang mengandalkan artificial intelligence ini terlalu terlalu kecanduan yang pada akhirnya nggak bikin kamu mikir. Kayak gimana sih contohnya? Jadi buat teman-teman ya, kalau untuk sekedar bikin prompt gitu ya, untuk bikin gambar sih Akang yakin semua orang pasti bisa. Ketika orang bikin gambar bergerak sih semua orang pasti bisa. Tapi tahu nggak bahwa ketika kita bermain dengan yang namanya artificial intelligence, tujuan kita apa? Kalau tujuan kita hanya untuk senang-senang ya bikin konten-konten begitu toh ya udah silahkan ya. Tapi ada beberapa kelemahan ketika kita bermain artificial intelligence. Yang pertama, kalau kita misalnya ya pengen upload video atau ingin upload foto-foto yang sifatnya artificial intelligence atau AI di YouTube atau mungkin di Instagram atau mungkin di TikTok, kalau kamu pakai yang free udah pasti gambar kamu bakal diekspos sama si contohnya Leonardo atau misalnya Midjourney dan sebagainya, dan itu bisa diambil sama orang lain. Nah, problemnya kalau gambar itu dipakai sama orang lain, ternyata konten orang lain yang viral duluan, maka foto itu bakal dikenal sebagai duplicate konten. Itu kerugian yang pertama. Yang kedua, yang jelas itu sudah pasti ada watermark. Nah, watermark ini kadang-kadang bisa menurunkan profesionalisme kita tuh sebagai kreatornya tuh agak gimana gitu. Kok masih pakai gratisan, kok masih pakai yang free gitu. Itu sering banget jadi hujatan. Nah, contohnya kan kayak case kemarin ya, bahwa ada satu brand besar bikin iklan terus pakainya AI gratisan, kan dihujat. Nah, itu bahaya banget. Lalu gimana sih kok kita bisa malah terjebak jadi pemula selamanya? Oke, kita ambil studi kasus. Yang paling sederhana adalah banyak orang membuat ibu ngerasa gitu bahwa dengan ide yang ada di kepala, contoh cara cepat kaya berjualan ebook hanya dengan menggunakan AI saja. Nah, kamu hanya tulis promptnya, ketik seperti ini. Nah, udah ketik prompt seperti itu, langsung kan, tolong buatin daftar isinya. Nah, setelah jadi daftar isinya, itu muncul kan subbab-subbabnya gitu loh. Nah, udah muncul subbabnya, yang parahnya adalah kamu minta tolong jadikan 10 halaman gitu. Nah, yang parahnya lagi 10 halaman di Canva atau misalnya 30 halaman di Canva atau 100 halaman di Canva sih sedikit. Kalau 100 halaman di Canva itu hanya jadi 30 lembar di HVS biasa. Dan tahu nggak, ketika dibaca, kamu nggak audit sama sekali atau nggak edit sama sekali, langsung copy paste mentah-mentah. Itu sering banget kejadian. Bahkan ketika Akang sekarang terjun lagi balik ke nulis novel, itu Akang ngelihat ada yang nulis novel pakai AI dan itu tidak dibaca lagi sama sekali kayaknya. Jadi semuanya tuh benar-benar kayak robot aja. Sementara kan kalau kita bikin cerita novel tuh memang harus benar-benar mengalir, kemudian eh, memicu emosi para pembaca. Lalu gimana ceritanya si karakter ini hidup dan imajinasi mereka. Nah, sementara teman-teman ya, ketika kita bikin ebook, kita nulis novel, kita nggak tahu. Yang pertama kita mau menyelesaikan problem apa. Kemudian yang keduanya kita mau masukin pesan apa kalau dia cerita. Nah, dan yang paling mengerikannya lagi adalah ketika kita bikin ebook diafiliatin lagi, semakin ke bawah semakin ke bawah. Jadi pada akhirnya seperti efek domino ya. Dari atas ke bawah turun itu semuanya kena scamming. Itu yang paling bahaya, dan jangan sampai kamu terjadi seperti ini. Nah, supaya kamu tidak terjerembab dengan level kamu yang bertahan di situ-situ aja,
kamu perlu lakukan 3 hal ini. Jadi yang pertama adalah kamu harus latih dulu yang namanya si AI tersebut. Terserah deh mau pakai ChatGPT, mau pakai DeepSeek, mau pakai Qwen AI apapun itu terserah teman-teman semua, tapi latih dulu. Nah, biasanya akan selalu melatih si AI ini agar menggali dulu apa yang akan inginkan, seperti apa tone yang mau Akang buat, lalu mereka juga harus tahu seperti apa sih karakter Akang itu ketika kalian misalnya mau bikin sebuah video course. Tapi kalau kalian mau bikin yang namanya ebook kan jelas sudah dilatih AI-nya. Yang kedua, kamu perlu mengeluarkan ide-ide murni dari kepala kalian. Contoh misalnya nih, cara kaya dari ebook dengan hanya modal chat GPT aja. Berarti kan kamu sudah punya outline. Nah, outline ini tentunya semua berdasarkan pengalaman dan hasil pemikiran kamu, bukan dari katanya gitu loh. Nah, kalau berdasarkan dari katanya, belum kamu praktekin, ini yang berbahaya. Nah, bahayanya apa? Ketika kamu misalnya apa namanya kontennya bagus, kemudian trafficnya keren, orang-orang udah muncul trust gitu ya dari value yang kamu kasih, ternyata isi e-booknya ketahuan. Ketahuannya kenapa? Karena saduran mutlak dari ChatGPT. Ada tuh dulu kan kemarin kasus-kasusnya di TikTok ya. Nama kreator besar bikin e-book kemudian hanya copy paste saja. Dan ternyata ketika si pembelinya itu merasa nggak worth sama sekali kan di upload diviralkan. Apa nggak malu kalau kayak gitu? Lalu gimana brand authority kalian? Maka ke depan untuk berjualan ebook orang-orang sudah hilang trust teman-temannya. Nah, jangan sampai terjadi. Jadi yang pertama tadi kita latih dulu AI-nya, yang kedua yang pasti ide-ide murninya dikeluarin. Nah, yang ketiga, gunakan AI sebagai alat brainstorming teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi ketika akan menulis novel, akan bikin naskahnya dulu. Nah, naskah ini kemudian akan minta untuk direvisi oleh ChatGPT, kemudian ditambahkan cliffhanger. Nah, ketika akan mentok di bab berikutnya, kira-kira cliffhanger seperti apa, maka akan brainstorming seperti ini dan ini luar biasa. Benar-benar ngebantu banget meningkatkan produktivitas. Jadi sebenarnya kenapa AI bisa bikin kamu nggak berkembang? Karena tadi kamu tidak ngelatih AI-nya, kamu nggak punya ide-ide murni, dan kamu juga istilahnya asal main comot doang, bukan menjadikan si AI ini sebagai teman ngobrol kamu yang bisa nemenin kamu 24 jam. Karena kita ngobrol dengan AI saat sekarang sementara ini masih gratisan ya teman-teman ya, dan sekarang itu udah zamannya canggih. Jadi jangan sampai kamu berharap bisa kaya dari AI hanya dengan comot copy paste, tapi jadikan saja ini AI sebagai teman kamu ngobrol, sebagai virtual assistant kamu ngobrol. Nah, terlebih kalau kamu misalnya menulis ebook, kamu bisa gunakan AI yang lebih canggih lagi dengan yang berbayar kah atau misalnya pakai yang sudah lebih update kah. Ini bisa bikin level kamu semakin terangkat naik ke atas, dan sebuah kerugian besar kalau seandainya kita tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sekarang. Dan tentunya ini aku sudah praktekkan sendiri, ketika menulis novel satu hari bisa kena di 6-7 ribu kata. Itu akan hitung rata-rata sampai 6 jam untuk menyelesaikan si naskah tersebut dengan 2 judul ya. Jadi satu judul 3 ribu. Nah, setelah itu kemudian akan di yang sorenya lagi naik lagi 3 ribu. Jadi sehari bisa sampai 12 ribu kata, dan ini cukup menarik sekali. Senang banget. Jadi akhirnya kecanduan. Kita bisa ngobrol sama AI seperti terus mengembangkan cerita seperti apa. Jadi pada akhirnya kalian tidak akan terjebak dengan level kalian yang akhirnya tidak bisa level up. Nah, jadi kalau teman-teman semua juga mau kita discuss gimana sih caranya ngembangin cerita dengan menggunakan AI, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, atau teman-teman boleh masuk ke grup Discord. Di sana juga ada prom-promnya semua. Nggak bakalan spill gimana caranya menyiapkan sebuah cerita yang menarik supaya pembaca itu tetap stay tune di novel kalian. Oke. Jadi konten sampai sini aja. Jangan lupa lonceng juga dinyalain. Ting. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.